Gimana ya, udah mulai nerima diri saya apa adanya. Jadi dulu kan mikirnya kayak dancer terus gini, tapi setelah saya lihat diri saya kayak saya itu kan bisa dibilang 5% mungkin ya orang yang dancer tuh gendut gitu bisa dibilang. Iya. Ini nggak apa-apa dibilang gendut ya. Gak apa, karena ya that's my fact gitu, itu memang faktanya gitu. Dan makanya ya untuk apa ya, moto saya ini jadi I love myself jadinya, I love myself jadi. Itu moto hidup saya dari sampai sekarang jadinya. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di S Podcast. Kali ini kita ngobrol bareng Ros. Halo. Kita kasih salam buat teman-teman semua. Integrity, Care, and Excellence. Ros ini ya, mahasiswi masih ya? Ya. Masih. Angkatan berapa, Ros? Angkatan 2020. Oh, 2020. Ya, ini generasi corona, teman-teman. Ya, sekarang kuliah di Maranatha. Jurusan apa? Interior, desain interior. FSRD Maranatha ya. Ya. Oke. Ros juga bantu magang-magang di BPK ya sekarang ya. Benar. Oke. Ini staf baru lagi di ini ya. Lagi di ospek. Tapi kayaknya Ros memang aktif ya. Suka di unit kegiatan juga katanya. Iya, ya. aktif. Di mana unit kegiatan apa? Di UK Seni. Bagian divisi modern dance. Oke, jadi UK Seni Maranatha itu ada ya, jadi spesial untuk acara-acara seni dan performnya Maranatha biasanya. Iya, betul. Oke, jadi selain modern dance ada apa tadi, tradisional? Iya, ada band tradisional, ada event organize, ada street art. Oh, street art, yang gambar-gambar juga ya? Iya. Nah, dia suka dance teman-teman, jadi sukanya modern dance ya? Iya, benar. Kelihatan lincah anaknya. Aduh. Emang suka dance dari kecil atau gimana? Dari SD sih, ya dari kecil lah istilahnya. Soalnya mama juga ya emang suka perform juga, jadi ngikutin mama. Oh, mama juga modern dance juga? Ini. Enggak sih, mama lebih ke tradisional. Oke. Kamu kenapa nggak tradisional? Enggak deh. Oke, kenapa suka nari? Kenapa suka nari? Hobi sih, lebih ke hobi. Gimana ya, mungkin waktu dulu tuh emang dengerin musik yang hype tuh kayak bawaannya emang pengen nari. Terus di sisi lain juga emang kalau misalnya nih lagi pusing nugas atau kerjaan apa, pasti udah sumpek kayak pengennya ya ke situ, ke nari gitu. Jadi kayak, kalau kamu lagi stres banyak tugas tiba-tiba nari gitu? Ya enggak juga, tapi kayak apa ya, istirahatnya itu ya pasti lebih ke situ. Oh, gitu. Ya, jadi stres tuh ke situ gitu. Ya, tapi katanya sempat vakum berapa lama atau gimana kalau dulu? Sebenarnya enggak vakum sih, tapi lebih kayak aku tuh dulu tuh masih malu kayak mencetukan aku tuh sebagai dancer. Ya aku tuh ya gendut atau apa, pokoknya masih insecure lah istilahnya kalau sekarangnya. Iya. Enggak dulu, cuman pakai body armor aja badannya. Iya, masih malu. Terus ya pas di UK Seni gabung, kayak ketemulah sama satu cici yang kayak ngasih ujangan yang kayak udah Ros ya be yourself aja, kayak emang itu kamu dan kamu suka gitu. Jadi dari situ ya mulai pede gitu buat aku tuh dancer loh gitu, udah mulai ikut perform juga. Dulu tuh bukan vakum tapi lebih diem-diem sih, kayak latihan dance tuh ya diem-diem buat aja. Sendiri aja gitu. Iya, buat kesenangan sendiri. Iya dan sih. Sekarang ya mau showing to other aja bahwa ya I'm a dancer gitu. Wes, gara-gara gabung UK Seni nih berarti ya? Iya, gitu makanya sangat membanggakan lah untuk UK Seni buat diri aku, karena ya aku bisa love myself again gitu dengan dance ini. Karena orang punya perspektif gitu ya, kalau dancer harus kurus, harus langsing. Iya, gitu. Dulu tuh apalagi kan saya kan suka nontonin K-pop gitu kan. Dancer kayak badan mereka tuh ya gitulah ya, ngerti kan? Jadi ya agak ke pressure juga. Tapi setelah nemu Cici ini, ya dia tuh kayak rangkul, ngasih dukungan, bahkan kayak ya ngasih dorongan lah, intinya kayak buat aku tuh nggak boleh nyerah, bahwa kamu tuh harus nunjukin keunikan kamu gitu, bahwa dance tuh general nggak harus kayak kurus buat orang kurus doang, tapi orang gemuk pun bahkan Goblin siapa gitu, kakak itu pernah ngasih juga. Contoh ada beberapa dancer yang ya. Bahkan dia pun lebih pede gitu. Kamu harus showing juga katanya. Ya gitu. Seneng ya gabung di UK Seni. Ya boleh. UK Seni sangat welcome. Jadi biasanya ngapain aja kalau nampil di UK Seninya Maranatha tuh? Yang kemarin kalau di modern dance-nya biasanya ngapain tuh kalau yang di modern dance? Untuk modern dance tuh ya pasti latihan sih kan. Ya latihan ya pasti, nggak mungkin nggak terus. Iya. Untuk latihannya biasanya ya tiap bulan kita ada coach juga, ada coach yang ya dipanggil ataupun yang udah permanen.
Terus tuh ya untuk perform kayak apa ya, misalnya langsung ada undangan itu jarang, mungkin karena pandemi juga ya, mungkin jadi ya. jarang. Dulu mungkin sebelumnya banyak ini ya. Iya dulu banyak. Sekarang tuh kayak kita bikin event sendiri nih, kayak misalnya kita sebulan latihan dance apa, kita di situ collab gitu lewat virtual atau apa, nanti digabungin. Untuk videonya bisa kok di Instagram Uka Seni, dilihat aja di situ. Apa? Uka Seni Maranatha. Ya, di situ. Gitu ya. Jadi emang enjoy ya, memang dengan dancing, dan akhirnya buat terus sendiri jadi sesuatu yang bikin makin pede ya kalau. Iya benar. Gitu. Banyak teman-teman di tim Uka Seni Maranatha di Modern Dance juga banyak ya. Banyak, Modern Dance tuh paling banyak. Nah boleh kasih sedikit ini nggak sih sebenarnya buat orang yang awam tuh, Modern Dance itu intinya apa sih? Kalau nari modern yang membedakan dengan tarian tradisional misalnya gitu. Kalau biasanya orang pasti rujukannya ke K-pop atau gimana sih? Atau gimana? Sebenarnya ini perspektif saya sendiri ya. Untuk tradisional tuh mungkin lebih apa ya, kayak ke hal yang berbau formal, kayak ya apa ya, biasanya calung atau apa gitu yang tradisional istilahnya ya Sunda gitu ya. Kalau di Jawa yang tari-tari tari jaipong, tayang merak. Nah untuk modern dance tuh lebih ke hype, yang lebih ke barat atau ke K-pop juga, pokoknya yang upbeat lah istilahnya, kayak nggak ada unsur-unsur tradisional, tapi bisa aja sih diremix dimasuk gitu. Ya seperti itu. Tapi kan memang bedanya kalau berarti modern dance emang ini ya, lebih creativity ya. Kalau tradisional udah ada pakemnya biasanya kan. Iya benar gitu. Seperti itu Kak. Oke. Seneng nari deh. Saya jadi pengen nari lagi. Saya bersedia jadi coach. Dulu saya sempat di tradisional nonton gitu. Enggak yakin saya ngedance. Emang nggak ada bodinya, nggak agak clumsy dikit badannya kadang-kadang gitu. Tapi memang jadi karena ada seru sendiri kan, maksudnya ngedance itu kan karena upbeat, terus karena emang bikin hype gitu. Terus apalagi kalau perform kan dilihat sekian banyak orang gitu ya. Iya benar. Dan untuk first time itu perform itu buat saya Uka Seni itu waktu kemarin tanggal 25 November di Business Award. Itu tuh kayak sebenarnya aku tuh men-challenge diri juga sih, kayak buat masih ragu sih dulu tuh ikut atau enggak. Cuma ya aku mau showing juga bahwa aku tuh bisa. Jadi kayak pokoknya tanggal 25 November tuh hari yang gak bisa aku lupain sih gitu buat aku. Kenapa waktu itu sempat ragu, kan udah latihan berapa lama gitu? Ragu tuh ya aku tuh masih kebayang-bayang sama ya omongan orangnya gitu. Tapi ya setelah dijalanin asik juga, jadi pas ada event pengen ikut lagi gitu. Jadi kemarin tuh di acara Business Award itu ya? Iya pertama benar. Kali perform bareng-bareng sama yang lain, dilihat banyak orang gitu. Iya benar. Agak-agak rasa malu, cuma sisiin bangga juga bahwa apa yang aku latih kayak istilah berguna lah gitu. Oke. Gerakan-gerakan modern itu sulit nggak sih? Karena banyak kayaknya yang sangat upbeat, terus juga ada beberapa yang lumayan ini, atau gimana kalau? Karena sebenarnya untuk gerakan sendiri sih saya pun nggak terlalu punya gitu, gimana nggak sampai luntur-luntur gimana. Iya. Tapi saya tuh yang penting basicnya gimana, misalnya pas saya rentangin tangan tuh nggak kaku, atau pas saya lagi shadow atau apa tuh kayak ya nggak kaku juga istilahnya, kayak tapi pertama tuh stretching dulu sih, itu paling basic ya, takutnya ya kecengklek atau apa gitu. Cederanya lebih banyak kalau nggak ini ya. Iya benar. Tapi memang biasanya setelah makin lama ngedance makin lentur ya badannya. Iya benar, itu yang saya rasakan gitu. Nah katanya kemarin ada lomba menang atau gimana Uka Seni acara apa? Iya kemarin tuh puji Tuhannya Uka Seni menang di lomba. Saya tuh kurang tahu ya, karena saya nggak ikut sebenarnya karena sibuk gitu. Sayanya kan deadline juga cuma seminggu kalau nggak salah. Jadi teman saya, rekan saya yang ikut dan menang di sebenarnya bisa dicek juga sih di Instagramnya DKA. DKA bisa. Tapi untuk menang itu saya lupa, the best performance kalau nggak salah kategorinya, dan ya saya bangga gitu. Jadi tim Modern Dance-nya punya nama kalau di Uka Seni? Apa namanya? Atau enggak? Saya lupa namanya apa. Tapi ada tim, ya benar. Ya maaf tuh saya lupa. Tapi di Uka Seni itu ada nama. Beberapa ini ya timnya. Iya, dan nama itu tuh kayak nama kebanggaan juga sih buat Uka Seni. Kalau misalnya nih Uka Seni mau ada lomba atau apa sih nama itu yang bakal dipakai. Oke, gitu ya. Ya. Jadi gimana Ros setelah udah berapa lama berarti ikut ya? Udah kalau masuk kuliah langsung ikut? Iya, langsung ikut. Wow, sering langsung latihan berarti waktu itu. Sebenarnya latihan juga sih bolong-bolong. Saya lebih biasanya untuk latihan bareng coach itu. Untuk latihan bareng coach itu ya jarang sebenarnya, karena kan kadang matching waktunya kan susah. Jadi ya saya pun latihan pribadi ataupun cover dance juga. Kayak latihan YouTube, ngikutin gerakan orang. Suka cover? Iya suka, cuma saya nggak direkam? Ya? Nggak direkam?
Enggak, belum. Taruh TikTok dong, taruh ini. Enggak, saya belum berani sebenarnya. Karena dance itu buat saya masih hobi sih, bukan buat profesi. Sama nggak tahu kalau kedepannya. Ya kan hobi juga nggak boleh nggak masalah kalau ditampilin. Ya nanti akan berusaha lagi. Nanti ada ini ya di TikToknya teman-teman @rosedance. Maaf, saya belum pakai TikTok. Maaf. Tapi ya next time mungkin tahun ini ya. Kan direkam, ditaruh di Instagram, ditaruh ini kan jadi ini ya. Jadi resolusi lah ya. Karena mungkin banyak juga orang-orang kayak Ros juga gitu ya. Mungkin suka dance gitu, cuman ya mungkin ragu tadi seperti karena ada perspektif orang-orang harus gini harus gitu kan gitu. Jadi ya itu mungkin bisa jadi inspirasi juga buat yang lain gitu. Ya. Dicoba ya dibikin ya, saya menarik ini kayak men-challenge diri saya ini Iya, itu menarik juga sih. Nah, waktu itu gimana caranya Ros akhirnya pelan-pelan mulai? Kan berarti kan awalnya sempat ragu ya untuk nampilin untuk ngaku dancer gitu ya, untuk ngaku ini. Sekarang saya lihat Instagram udah ngaku dancer ya. Gitu. Akhirnya bisa accept itu gimana pelan-pelan prosesnya? Karena tadi karena ada Cici yang ini ya di Uka Seni yang memotivasi gitu. Nah, buat dari internal Rosnya sendiri gimana waktu itu Cici? Untuk internal sih saya tuh gimana ya, udah mulai nerima diri saya apa adanya. Jadi dulu kan mikirnya kayak dancer terus gini, tapi setelah saya lihat diri saya kayak saya itu kan bisa dibilang 5% mungkin ya orang yang dancer tuh gendut gitu bisa dibilang. Ya. Ini nggak apa-apa dibilang gendut ya. Nggak apa, karena ya that's my fact gitu, itu memang faktanya gitu. Dan dulu tuh udah nerima diri saya gitu dengan ya aku tuh emang gini. Disitulah saya mulai pelan-pelan mulai coba-coba latihan. Terus kan dulu tuh emang belum berani direkam sih ada, cuma nggak dipublish gitu. Jadi buat dokumen pribadi aja. Terus juga sisi lain juga ya berdoa juga sama Tuhan kayak ya gitulah. Maksudnya kayak kalau emang ini misalnya di balik hobi ini ada rencana Tuhan ya why not gitu. Maksudnya aku pun ya karena aku senang gitu ngelakuin ini. Terus apalagi ya mungkin aku tuh mungkin lebih banyak motivasi dari Cicinya sebenarnya daripada dari saya. Karena aku tuh lebih ini ya, lebih lebih kemakan sama perspektif orang bahwa dancer tuh harus gini gitu. Lebih ke press, cuma semenjak ngomong sama Cicinya, diskusi sampai di talk juga. Ya Cicinya sih yang lebih buat saya itu lebih banyak ininya. Ya. Jadi sangat memotivasi ya. Jadi mau berkarya dan mau ngerjain ini yang jadi hobi dari kecil sebenarnya gitu. Iya benar. Makanya ya untuk moto saya ini jadi I love myself jadinya. I love myself jadi. Itu moto hidup saya dari sampai sekarang jadinya. Ya jadi ya mungkin Ros juga bisa jadi inspirasi ya buat kawan-kawan semua ya, bagaimana kita punya lingkungan yang baik ya gitu. Jadi akhirnya memotivasi kita gitu ya. Bicara soal Uka Seni tentu banyak kegiatan ya. Sekarang kalau latihan berarti rutinnya berapa ini nih? Sebulan sekali sih untuk rutinnya. Gitu ya. Tapi di sendiri kan kalau di rumah pasti latihan juga ya. Iya, latihan. Kamu sendiri latihannya berapa? Tiap hari latihan? Iya, hampir tiap hari sih latihan. Saya nggak tahu nih karena kan saya kan suka lagu Korea juga. Tiap putar lagu ini baunya kayak yang nari-nari gitu. Terus suka lagu Korea tapi nggak suka drama Korea dia? suka drama tapi yang tertentu aja sih. Actually yang action sih gitu. Ya karena selain dance katanya suka nulis juga ya. Iya benar. Gitu. Banyak sukanya kamu ya. Aku nggak mau ngebatasin diri aku sih sebenarnya itu. Nah, sekarang kan desain juga kan, jadi kuliahnya desain interior gitu. Kayaknya memang jadi ini ya, masa-masa kuliah juga buat terus jadi ini ya, jadi mengembangkan bakat ya. Jadi di banyak minat bakat, dicoba ini salah satunya yang dari tadi ya, yang dari kecil dikerjain ya itu ngedance gitu. Iya benar. Kalau latihan sehari sampai berapa lama sih? Mungkin 1 sampai 2 jam juga pernah. Soalnya ya emang suka gitu, bukan karena pengen diet atau apa. Oh iya, mengenai diet ya, waktu itu pernah kan kita tuh yang lagi latihan tanggal 25 November itu kan ya. Terus kan kita kan sewa studio tuh buat latihan. Terus ibunya tuh pernah bilang nih Noel aku gitu kayak, Neng emang nggak ngap gitu, pokoknya pakai bahasa Sunda, kayak kamu tuh nggak susah gitu, iya kalau dance. Saya bilang enggak, soalnya emang udah terbiasa gitu. Terus ibunya bilang kayak wah keren ya gitu, kayak kamu tuh gini tapi bisa dance kayak. Iya maksudnya ya. Dia ngomongnya, kamu tuh gendut. Iya, ya maksudnya itu juga sebenarnya sebuah kebanggaan juga buat aku bahwa ya emang dancer tuh nggak harus kurus gitu, bahwa ada juga lo yang kayak aku kayak gini. Iya.
Oh iya, tapi memang pernah trying diet untuk yang gitu atau gimana waktu itu? Nggak pernah sih, soalnya kan gimana ya? Makanan tuh pelepas stres soalnya. Benar sekali, pakai makan pedas nggak bisa lepas. Tapi kan sebenarnya kalau ngedance jadi nggak halangan kan, tetap bisa ngikutin gerakan dan nggak ngap tadi kalau kata si Enggak ya. Misalnya itu juga suatu kebanggaan gitu buat aku bahwa ternyata ya aku sukses gitu membukakan mata orang bahwa dancer tuh bukan yang kurus-kurus doang. Kayak gitulah. Ya, tapi itu jadi ini satu babak khusus buat hidupnya Ros karena jadi termotivasi, jadi bisa menerima diri sendiri dan punya gambar diri yang lebih baik ya gitu. Benar, itu sih utamanya menerima diri sih. Oke. Ada cerita yang sama kayaknya dari teman-teman yang kenapa aktif di UKAS. Kalau nggak salah UKAS Seni Maranatha cukup banyak yang aktif ya. Iya benar. Mungkin untuk teman-teman sekarang itu karena apa ya terinspirasi dari K-pop kayak jadi mulai interest nih dengan dunia modern dance gitu, apalagi kan ada TikTok ada apa gitu. Kalau saya emang dari TikTok kecil gitu kan ngasih tips di sini iya gitu. benar. Ya tapi emang dari kecil suka modern dance dan emang ini ya jadi menarik juga. Dan teman-teman juga ini juga inspirasi ya kalau mau bergabung di komunitas seni, jadi semacam sesuatu yang bisa juga meningkatkan rasa percaya diri kita ya karena kita dikelilingi oleh lingkungan yang positif dan memang bisa memotivasi gitu. Oke, makasih banget Ros ya ceritanya, ini jadi inspirasi buat semua gitu ya. UKAS Seni semoga sukses ya di berbagai kegiatan. Ya tadi ada traditional dance, ada IO-nya, ada band-nya gitu ya, ada street art-nya gitu kan. Teman-teman di Boulder Dance juga gitu ya. Sering-sering mungkin nanti ikut challenge lomba mungkin ya, terus nanti membawa harum nama Maranatha gitu ya. Dan membuat diri sendiri berprestasi juga ya. Jadi fotonya bagus nanti untuk ini gitu ya. Menarik sekali. Teman-teman yang mau gabung di UK nanti gabung aja gitu langsung ya. Bisa gabung aja boleh. Oke. Ada seleksi khusus kan nanti atau di ini? Biasanya ada rekrutmen awal tahun ya kalau nanti biasanya itu kan ada kalau di Maranatha tuh ada event wirata tuh bukan ospek sih, ospek fakultas biasanya ya. Itu tuh ada open house biasanya. Kayak itu tuh baru memperkenalkan mengenai kegiatan, tapi bukan di UKAS Seni aja, semua kegiatan. Nah disitulah kami buat ngajakin orang-orang gitu kayak ayo nih ke UKAS Seni ada desa ada apa. Nah, kamu dulu gabungnya karena diajakin atau karena memang langsung pengen mau masuk gitu? Pengen masuk karena emang apa ya, karena suka aja gitu. Karena pokoknya pas tahun kuliah itu tuh kayak aku tuh pengen do something new lah istilahnya. Ya walaupun masih ragu kan tadi, masih kayak insecure-nya ada, tapi ya setelah nemu Cici ini gitu ya emang welcome banget gitu nerima. Nggak mau di-mention namanya sekalian terima kasih. Nggak apa-apa. Ipe, I love you Ipe. Oke. Ya makasih ya Ros ya sudah berbagi di kita, sudah menginspirasi kita semua dan jadi apa ya, jadi cerita yang menarik ya karena gabung di UKAS Seni Maranatha. Teman-teman nanti nikmati terus obrolan santai kita di Espostes kita ya, kita akan ketemu beberapa nanti Ros mungkin akan nampil lagi di beberapa series gitu harus sepertinya. Oke, karena sudah bisa berbagi inspirasi buat kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam AIS teman-teman. Integrity, Care, and Excellence.